I knew you would go back. You must be missing me so bad. When you left, you said that I don't deserve you, but I can see that you don't wanna lose what we had. Oh, you're the one that I need. Let's just sneak in slow and just... Terhitung sejak Maret 2020 di tengah pandemi COVID-19 banyak sekali hal yang berubah dan perlu untuk disesuaikan termasuk dalam dunia pendidikan. Yang awalnya sekolah tatap muka berubah menjadi daring atau melalui online. Ini tentunya mengalami banyak penyesuaian yang harus dilakukan oleh pihak sekolah dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa proses belajar mengajar berjalan dengan lancar. Kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi proses belajar daring di tengah pandemi di salah satu sekolah di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, dan apa yang disiapkan oleh sekolah untuk bisa memastikan proses belajar mengajar dan sistem pendidikan yang ada di sekolah itu berjalan dengan lancar. Ikuti saya di Ragam Kalbar. Untuk mengetahui kondisi sistem pendidikan di masa pandemi COVID-19, kami mengunjungi salah satu sekolah yang berada di Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, yaitu SMA Negeri 1 Sungai Ambawang. Pembelajaran secara daring atau jarak jauh yang sudah berjalan selama 9 bulan ini tentunya memberikan perubahan yang cukup besar bagi dunia pendidikan. Bahkan, tidak sedikit yang mengalami kesulitan dalam memberikan pembelajaran pada anak didik. Ditambah dengan kemampuan pemahaman tenaga pendidik dan keterbatasan fasilitas. Karena apa? Karena siswa, kalau seandainya kita mengambil pembelajaran menggunakan pembelajaran yang YouTube lain, kayak kadang ada beberapa yang materi kurang cocok. Sehingga mau tidak mau kita membuat akun, yaitu YouTube pembelajaran yang sesuai yang kita inginkan. Kita harus menyesuaikan dengan kemauan siswa. Terutama kalau seandainya kita pakai Zoom itu kan ada kendalanya adalah karena kita di sini adalah di kabupaten yang mana sinyal itu kurang pas gitu ya. Mau tidak mau kita harus menyesuaikan. Kemudian ternyata tanggapan siswa itu lebih baik dengan adanya video pembelajaran, karena menurut saya di video pembelajaran itu sama juga seperti saya mengajar. Memang saya mengajar dari awal sampai akhir dengan konsep yang sederhana. Kalau jaringan buat di rumah tuh enak sih, maksudnya lancar gitu. Tapi kan banyak yang teman-teman yang tinggalnya di pelosok gitu tuh susah jaringan. Kalau buat kuota sih dari sekolah juga udah disediain. Itu berapa GB gitu kan, cukup lah kalau buat daring doang. Untuk materi pembelajaran itu bisa ditangkap juga sih, tapi tergantung. Kalau misalnya gurunya ngasihnya video, itu gampang mudah dimengerti. Kecuali kalau misalnya pakai PDF ataupun kayak sekedar catatan doang gitu, kayak susah gitu. Lebih enak pakai media pembelajaran video sih. Harapan saya ke depannya sih masuk kayak offline biasanya, nggak online kayak gini. Susah banget soalnya. Dari sisi lain, orang tua yang biasanya mengandalkan pihak sekolah hingga bimbingan belajar atau les dalam pendidikan anak akhirnya kebingungan ketika proses belajar dilakukan di rumah. Sebagian orang tua berharap sekolah tatap muka dapat berlangsung di tengah pandemi, tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan. Pak, ini untuk sekolah daring online di tengah pandemi ini gimana Pak pendapatnya sebagai orang tua murid? Silakan.
Untuk pada saat ini kita menghadapi masa pandemi, memang sekolah daring untuk menghindari segala hal yang tidak diinginkan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Ya, seperti biasa di dalam sekolah daring tentunya ada sisi positif dan negatifnya. Kalau positifnya itu memang menghindari penyebaran COVID biar tidak terlalu cepat menyebarnya. Kemudian di sisi positifnya memang kita belajar lebih enak karena memang ketemu langsung guru ke guru walaupun sistem daring, namun di dalam sehari-hari mata pelajaran kita tentu merasa terkurangi. Itu yang menjadi kendala yang paling utama, karena kalau sistem daring itu tidak sepenuhnya kita mendapat pelajaran dari guru, semua mata pelajaran yang ada itu. Oke. Untuk semangat belajar anak Bapak sendiri ketika sekolah online di rumah ini gimana Pak? Bapak melihatnya? Masalah semangat belajar dari anak sebenarnya tidaklah berkurang dari kemarin-kemarinnya. Tetap aja anak-anak itu tetap semangat belajar, terutama anak-anak saya walaupun belajar di rumah, memang kondisi tidak sesama seperti apa yang telah diajarkan seorang guru kepada siswanya. Tentunya kita kan walaupun kita sekolah daring, beberapa kali ada pertemuan wali murid di sekolah, ini yang masalah sistem daring, ada anak siswa yang pada saat beliau itu belajar tidak mendapat informasi secara langsung, artinya HP tidak langsung terakses dengan pihak sekolah karena memang sinyal tidak terlalu kuat, terutama yang ada di daerah-daerah pelosok-pelosok. Kita sekolah memang sekolah SMA di sini memang umum, artinya semua dari kota kek mau dari desa kek semuanya masuk. Kalau dari kota ya insya Allah nggak ada masalah. Yang ada masalah apabila siswa kita yang berasal dari daerah-daerah atau dari kampung-kampung yang jauh dari sinyal, maka disitulah kesulitannya. Baik, terima kasih Pak untuk waktunya. Terus juga semoga kita berharap kegiatan belajar mengajar kembali seperti semula, pandemi juga berakhir dan anak-anak bisa kembali belajar secara aman, karena memang hakikat mereka belajar ya tetap harus ke sekolah, datang ketemu sama gurunya Pak ya. Iya. Oke, baik, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Program belajar dari rumah harus memiliki teknis yang jelas terkait dengan kondisi ekonomi dan budaya masyarakat. Dari sisi ekonomi, pembelajaran daring atau dalam jaringan tidak bisa dilakukan merata karena masih banyak siswa yang tidak memiliki akses terhadap teknologi dan jaringan internet. Dari sisi budaya, siswa juga belum terbiasa untuk belajar mandiri. Sahabat Ragam Kalbar, ternyata belajar di tengah pandemi tidak semulus dan selancar apa yang diberitakan, dan memang ada beberapa kendala yang dialami oleh teman-teman kita di sekolah ketika harus belajar daring melalui online. Nah, saya sudah bersama dengan dua teman-teman kita yang saat ini sedang belajar ya. Ini sedang apa ini prosesnya, boleh diceritakan? Sedang belajar menggunakan Zoom. Zoom ya? Ini sampai harus berdua, ini kenapa? Karena keterbatasan nggak punya gadget. Jadi harus, karena untuk belajar jadi harus pergi ke rumah teman untuk numpang. Oh, dan itu diperbolehkan sama guru? Diperbolehkan sama guru. Oke, nah ini mungkin pendapat dari kalian tentang belajar daring nih gimana sih? Menyulitkan nggak kira-kira? Atau gimana? Sulit sih, sulit banget karena dalam melihat materi, kalau misalkan dalam bentuk video sih kita masih bisa paham, kalau dalam bentuk PDF ataupun catatan gitu itu lebih sulit untuk memahaminya. Oke, lebih sering dikasih PDF, e-book, video atau apa yang diberikan sama guru? Kalau kebanyakan sendiri sih video dengan PDF. Cuman yang membuat kami sulit, dikasih video, kasih materi, nggak dijelaskan gitu. Kalau murid sendiri ingin bertanya, slow respon, jadi lama respon. Jadi kami sebagai murid sendiri sulit memahami materi tersebut. Nah, harapan dari kalian berdua kira-kira untuk belajar daring ini apa? Apakah tetap harus dilanjutkan di tengah pandemi ini, atau mungkin kalian punya harapan, ayo dong masuk sekolah, udah kurang lebih setahunan kita belajar dari rumah nih, gimana kira-kira masing-masing? Semoga kami belajar secara tatap muka, sehingga kami juga kan sebagai kelas 12 sebentar lagi akan lulus, jadi
pengen juga bertemu dengan teman-teman gitu. Dan kedua, kami juga saya sendiri kasihan dengan teman-teman saya yang nggak punya jaringan. Jadi membuat mereka susah untuk belajar. Semoga kedepannya untuk tahun 2021, awal tahun 2021 bisa masuk sekolah kembali gitu. Kalau untuk saya semoga semoga di tahun 2021 bisa masuk sekolah dan tatap muka seperti biasa lagi, karena dalam penyampaian materi, terutama materi ya, karena kan kita udah kelas 12 kan, materinya itu pembelajaran sebelumnya itu kita kurang paham, jadi semoga bisa dijelaskan kembali gitu. Nah, itu tadi sahabat Ragam Kalbar. Jadi memang ada banyak sekali harapan dari teman-teman semua dan unek-unek yang dikeluarkan tentang belajar daring atau online ini, dan semoga nanti ada kebijakan-kebijakan yang tepat dan terukur di tengah pandemi yang tak bisa diukur ini untuk teman-teman bisa kembali sekolah walaupun harus mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih, selamat lanjut belajar lagi teman-teman, dan pastinya tetap jaga kesehatan di tengah pandemi ya. Banyak persiapan yang dilakukan selama pembelajaran jarak jauh. Penguasaan ilmu teknologi, terutama bagi guru, harus dimiliki sehingga guru dapat melakukan inovasi dalam memberikan materi pembelajaran. Saya sudah di rumah salah seorang siswi dari SMA Negeri Sungai Bawang yang mungkin di tengah pandemi ini ada beberapa hal yang menjadi kesulitan ya untuk Husnul dan juga keluarga tentang proses sekolah online lewat jaringan daring, mungkin kaitannya tentang sinyal di daerah tempat tinggal Nurul. Mungkin Husnul disampaikan dulu kira-kira kesulitan apa yang paling yang membuat Nurul agak kesulitan untuk proses belajar di online ini. Yang pertama tuh mungkin dari masalah jaringan. Jaringan di sini tuh kurang memadai. Terus deadline-nya diperpanjang, dan juga di sini kalau bisa sih saya berharapnya untuk belajar daring tuh ditiadakan. Kadang tuh kita bertanya ke guru tuh mereka tuh responnya tuh lama. Soalnya yang bertanya katanya bukan cuman kamu. Bu, ini informasinya nanti awal tahun kebijakan baru tanggal 4 Januari sekolah bakal kembali sama ya Bu ya. Ini gimana? Setuju nggak di tengah pandemi masih ini? Setuju sekali Pak. Untuk pandemi tidak ada kekhawatiran dari orang tua? Allah, Pak, mudah-mudahan kata orang tua, wali-wali murid kata orang tuh bisa bertanggung jawab lah dengan anak-anak kami gitu. Ya, harapannya kata orang tuh kepengennya anak-anak kembali sekolah lagi seperti biasa bertatap muka. Biar kata orang tuh dari sekolahan menyediakan masker, cuci tangan ya Bu ya. Cuci tangan. Kalau udah di rumah anak-anak tuh lebih banyak mainnya ketimbang kerja tugasnya gitu. Kebanyakan orang tua yang ngerjakan ketimbang anak-anaknya. Oke, baik. Terima kasih ya Bu ya. Luar biasa, tetap semangat dan jaga kesehatan di tengah pandemi. Amin. Luar biasa. Oh, sebelumnya saya itu mempersiapkan pertama itu modul untuk mengasihkan ke siswa. Kemudian saya di sini melakukan pembelajaran melalui Classroom, kemudian biasanya juga menggunakan Zoom, tapi lebih sering menggunakan Classroom. Kemudian bagi kebanyakan siswa di sini ini banyak yang ada yang tidak ada sinyal, ada yang kameranya HP-nya. Kemudian untuk mengatasi hal seperti itu, saya menyiasatinya itu dengan WA biasanya. Karena kalau Classroom itu dia sinyalnya itu harus kuat. Kemudian untuk yang tidak ada HP, saya persilakan untuk datang ke sekolah, karena di pihak sekolah ini sudah menyiapkan lab komputer untuk siswa yang tidak memiliki HP. Kemudian untuk di Classroom ini saya memberikan materi baik secara modul maupun itu dalam bentuk video. Sejak wabah corona merebak, hampir seluruh daerah melakukan pembelajaran jarak jauh dari rumah. Namun, implementasinya tidak berjalan mulus. Harus ada kebijakan yang dilakukan sekolah
berdasarkan instruksi dari pemerintah, agar perubahan sistem pembelajaran ini tetap berjalan di tengah pandemi. Jadi Ibu mohon serius ya dalam mengikuti Zoom meeting ini ya. Materi yang akan Ibu sampaikan itu kemarin tentang usaha dan energi. Kemarin kan sudah usaha dan energi. Ya. Sekarang Ibu lanjutkan ke elastisitas pegas. Nah, yang silabus yang Ibu kasihkan lewat WA kan sudah ada di situ kan poin-poinnya. Ya. Iya. Elastisitas adalah benda yang bisa apabila diberikan gaya, benda itu bisa kembali ke semula. Itu elastisitas. Jadi benda itu dikatakan elastis itu apabila benda itu diberikan gaya dan bisa kembali ke posisi semula. Itu elastisitas. Kalau benda tidak elastis berarti apabila benda itu diberikan gaya maka tidak akan kembali ke semula. Itu benda yang tidak elastis. Ya. Contohnya apa, Diki? Benda elastis itu? Karet, Bu. Oh iya, karet, betul. Aditya, contoh lain benda elastis selain karet? Apa lagi ya? Pegas. Ya, ada pegas. Selain pegas? Itu pembelajaran pertama memang kita agak sedikit kendala ya karena belum terbiasa. Jadi pembelajaran kita biasanya kan tatap muka, ini melalui daring ya memang kendalanya pertama kali ada gitu kan, terutama ya anak-anak yang notabene yang sinyalnya agak kurang bagus. Itu mungkin pembelajaran pakai Zoom meeting itu kan biasanya saya semalamnya sebelum itu pembelajaran itu mulai ya kasih chatting dulu lewat WA mungkin kan biasanya. Oke, respon mereka Bu, pemahaman mereka ketika Zoom sama tatap muka itu ada yang berbeda nggak Bu? Berbeda banget. Ya, mereka suka pada Zoom meeting. Kenapa itu kira-kira Bu? Karena bisa tatap muka langsung katanya gitu kan. Mereka bisa, Ibu juga bisa presentasi lewat Zoom meeting itu kan. Jadi mereka bisa jelas gitu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti Ibu chatting lewat WA aja ya. Untuk pembelajaran berikutnya. Ya. Mungkin sekian dulu ya, Ibu. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat. Pak, ini pandemi masih belum bisa diukur kapan dia akan berakhir ini Pak. Sementara kegiatan sekolah dan belajar mengajar terus tetap dilakukan. Nah, ini dari SMA 1 Ambon sendiri Pak, apa kebijakan yang disiapkan untuk tetap bisa memastikan anak-anak bisa sekolah dari rumah, atau mungkin kebijakan apa yang dilakukan oleh sekolah Pak? Oke, baik. Jadi terhitung bulan Maret itu kegiatan tatap muka hampir tidak ada karena instruksi dari gubernur bahwa kita tidak tatap muka, maka tanggung jawab sekolah bahwa harus tetap berjalan. Jujur kami ini daerah transisi, dikatakan kota masih kampung, tapi dikatakan kampung, kota ini kayak anak-anak itu tinggal melangkah kota, maka kami koordinasi permasalahan dari biasa tidak semua siswa punya HP, lalu tingkat kemampuan ekonomi. Maka pertama bahwa harus berjalan dengan daring, mau tidak mau kita harus memfasilitasi anak-anak. Itu kita mensubsidi full-time kuota. Namun demikian masih ada juga permasalahannya. Permasalahannya adalah satu, jaringan, kedua kali tidak semua anak punya HP ini. Punya Android nih, maka kami buat kebijakan lagi bagi yang tidak mempunyai HP silakan datang ke sekolahan. Pak, ini sudah di penghujung tahun, artinya nanti sudah masuk semester baru. Ini informasinya pada bulan Januari akan masuk tatap muka. Apa yang disiapkan oleh sekolah Pak? Yang jelas di pertama administrasi dulu Mas. Kami mengajukan pengusulan ke provinsi sebagai atasan kami tentang izin melaksanakan tatap muka. Kedua, juga kami secara administrasi melakukan edaran ke orang tua, namanya izin dari orang tua, bahwa anaknya diizinkan untuk tatap muka. Kalau tidak diizinkan kami nggak bisa maksa juga. Lalu internalnya kami siapkan protokoler untuk COVID ini seperti sedia kala, bahwa semua sudah kita semprot dan sebagainya, bahkan kami beli tabung juga, masker kita siapkan semuanya. Untuk rapid dan juga swab, apakah dilakukan juga Pak untuk mengantisipasi? Kami belum mengajukan ini. Apa kalau memang itu diizinkan kami akan mengajukan, walaupun guru pernah di swab, siswa pernah di rapid, minimal di rapid lah. Syukur-syukur di vaksin kalau ada, tetapi kalau tidak pun tidak apa-apa. Tapi intinya kami siap untuk melaksanakan tatap muka dengan segala risikonya.
karena ini bagian dari tugas kami dan guru-guru. Ya, tapi yang jelas kami kehati-hatian dan mengikuti prosedur itu utama. Berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi di dunia pendidikan harus segera diatasi dengan kebijakan yang fleksibel. Tetap menekankan kesehatan dan keselamatan siswa sebagai hal yang paling utama. Generasi corona atau generasi pelajar adalah generasi yang kelak akan menghadapi tantangan hidup yang bisa jadi lebih besar. Mereka dihadapkan dengan adaptasi lingkungan dengan aturan-aturan baru. Pandemi memiliki dampak untuk berbagai aspek, salah satunya di dunia pendidikan. Dari penelusuran kami di salah satu sekolah yang ada di Kalimantan Barat, memang ada banyak sekali kendala yang dirasakan oleh peserta didik. Tidak hanya peserta didik, tapi juga tenaga pendidik terkait kebijakan-kebijakan untuk menyesuaikan proses belajar mengajar di tengah pandemi. Dan harusnya memang pemerintah memiliki langkah yang lebih tepat untuk bisa memastikan bahwa kegiatan belajar sistem pendidikan yang ada di Kalimantan Barat di tengah pandemi ini yang terjadi saat ini bisa disesuaikan dan semua pihak bisa memastikan bahwa proses belajar dapat berjalan dengan lancar. Semoga tayangan ini dapat menginspirasi pemirsa Ragam Kalbar di rumah. Tetap saksikan Ragam Kalbar hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa.